Halo pahlawan pedalaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di channel Gerakan Peduli Masyarakat Pedalaman, channel edukasi dan kepedulian untuk masyarakat pedalaman. Di channel ini Anda akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan terkait kondisi masyarakat pedalaman. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang. Suku Baduy. Suku Baduy atau merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jumlah populasinya sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu, tidak mau didokumentasikan, terkhusus penduduk wilayah Baduy dalam. Baduy termasuk dalam suku Sunda. Baduy adalah suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak tahun 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka dan untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy, yang berarti silaturahmi kebudayaan Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Dimulai dari sebutan para peneliti Belanda, yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes seperti nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibo. Suku Baduy bermukim di wilayah di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak. Pemukimannya terpusat di daerah aliran Sungai Ciujung yang termasuk dalam wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Secara geografis, Kanekes terletak di koordinat 6 derajat 27 menit 27 detik strip 6 derajat 30 menit 0 detik lintang selatan dan 108 derajat 3 menit 9 detik strip 106 derajat 4 menit 55 detik bujur timur. Mereka bermukim tepat di kaki Pegunungan Kendeng yang berjarak sekitar 40 dari kota Rangkas Bitung, wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 hingga 600 m. DPL tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik. Di bagian utara, tanah endapan. Di bagian tengah, dan tanah campuran. Di bagian selatan, suhu rata-rata di sana 20 derajat Celcius. 3 desa utama di Kanekes dalam adalah Cikesik, Ciketawana, dan Cibo. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Sunda dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis-menulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyangnya hanya tersimpan dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Presiden Soeharto, pemerintah sudah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka. Orang Kanekes tetap menolak usaha pemerintah tersebut. Namun masyarakat Kanekes punya caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu ialah kelompok yang juga dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Kelompok yang paling ketat mengikuti adat,
yaitu warga yang tinggal di Kampung Cibo, Cikertawana, dan Cikeusik. Ciri khas warga Kanekes Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, warna tarung, dan memakai ikat kepala putih. Berbeda dengan Kanekes Luar, warga Kanekes Dalam masih sangat memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh orang Kanekes Dalam antara lain sebagai berikut: tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan kecuali rumah sangpuan atau petua adat. Larangan menggunakan alat elektronik, teknologi. Menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat kedua yang disebut Panamping ialah mereka yang dikenal sebagai Kanekes Luar, Baduy Luar, yang tinggal tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam, seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap, warna tarum. Kanekes Luar ialah orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kanekes Dalam. Ada beberapa hal yang jadi penyebab dikeluarkannya warga Kanekes Dalam ke Kanekes Luar telah melanggar adat masyarakat Kanekes Dalam. Berkeinginan keluar dari Kanekes Dalam, menikah dengan warga Kanekes Luar. Ciri-ciri masyarakat Kanekes Luar: telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronik. Proses pembangunan rumah penduduk Kanekes Luar sudah menggunakan alat-alat bantu, semisal gergaji, palu, paku, dan lainnya, yang sebelumnya dilarang oleh adat Kanekes dalam memakai pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua untuk laki-laki, yang menandakan bahwa mereka sudah tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans. Menggunakan peralatan rumah tangga modern seperti kasur, bantal, piring, gelas kaca, dan plastik. Sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama menjadi seorang Muslim. Apabila Kanekes Dalam dan Kanekes Luar tinggal di wilayah Kanekes, maka Kanekes Dangka tinggal di luar wilayah Kanekes. Dan pada saat ini tinggal dua kampung yang tersisa, yaitu Padawaras, Cibengkung, dan Siradayuh, Cihandam. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar. Itulah materi yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pengetahuan Anda semua. Ingin bahas apa lagi setelah ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.